Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 135 dalam kitab Bulughul Maram yang membahas tentang hukum mengusap mengusap gip yang sudah, ini kan ada gip, nah ini di perban kayak gitu. Nah, apabila seseorang tersebut ya ada gipnya kayak gitu, apakah boleh diusap atau gipnya dibuka? Jadi hukum mengusap gip, apakah itu boleh apakah tidak, dan bagaimana kedudukan hadis ini. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandaya fasa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha 'alal jabair, rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Jadi dengan sanad yang lemah sekali di sini disebutkan bisanadin wahin jiddan. Wa an Aliin dari Ali radhiyallahu Ali karamallahu wajhah di sini ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, ingkasarot ini mengalami patah tulang, ihda zandaya salah satu lenganku, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amarani, maka beliau memerintahkan kepadaku, an amsaha, untuk mengusap, alal jabairi, di atas gip tersebut. Jadi jabair ini jamak daripada jabiroh, artinya kayu yang gip lah, seperti itu. Jadi Rasulullah di sini memerintahkan kepada Ali untuk mengusap gipnya pada waktu Ali bin Abi Thalib mengalami patah tulang pada salah satu lengannya. Dan hadis ini kedudukannya sangat lemah, wahin jiddan. Jadi ingat, wahin jiddan. Nanti kita akan bahas apa itu wahin jiddan. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah di antara kemurahan agama Islam ialah memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, antara lain yaitu dalam masalah mengusap gip, karena dikiaskan kepada khuf dan sorban. Hal ini merupakan kias jali, kias yang memperkuat nas. Jadi hadisnya memang wahan, tapi bisa dijadikan penguat kepada hadis-hadis yang lain atau nas yang lain.
Nah, di antara ulama yang berpendapat menggabungkan antara mengusap dengan mandi, eh, menggabungkan antara mengusap dan mandi serta tayamum. Jadi ada ulama yang berpendapat dengan menggabungkan antara mengusap dan mandi serta bertayamum. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah zandaya ini adalah bentuk tasniyah dari lafadz zandun, artinya lengan atau telapak tangan dan siku. Jadi ini lengan, ya kan, seperti itu. Biasanya sih kalau orang ini memanah atau berkendara dan lain sebagainya jatuh, itu yang menjadi tumpuan itu lengan. Nah, atau ini juga bukan berarti cuma lengan, biasa juga anggota tubuh yang lain kayak kaki dan lain sebagainya. Itu kan misalkan jatuh dari pohon, kemudian jatuh dari kendaraan dan lain sebagainya, yang mana ketika di rumah sakit sudah digip seperti itu. Jadi ini merupakan hadis salah satu kemurahan agama Islam kepada umatnya apabila mengalami hal seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah digip, sudah kayak gitu, mungkin belum berwudu dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, diusap aja seperti itu. Al-jabair bentuk jamak dari lafadz jabir, artinya kayu yang digunakan untuk meluruskan tulang yang patah, keseleo, lalu ada pembalutnya. Jelasnya adalah gip. Jadi al-jabair ini bentuk jamak daripada jabiroh. Jadi kayu yang digunakan untuk meluruskan tulang yang patah. Jadi kalau misalkan kita patah tulang dan lain sebagainya, pasti tuh kan ada kayu penyangga di sini 2, jadi untuk meluruskan. Jadi jangan sampai itu bengkok kayak gini dulu kan, kita berjalan segala macam kayak gitu. Itu yang membuat tulang kita nanti pertumbuhannya lambat, sembuhnya pun juga lambat. Atau biasa kalau di rumah sakit kaki kita diangkat ke atas kah, atau tangan kita begini kayak gitu, diluruskan seperti itu. Itu jujur aja hal yang membosankan sih kalau misalkan kita mengalami hal seperti itu. Untung saja saya tidak pernah, alhamdulillah. Tuh. Bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang lemah sekali, yakni qadhoifannya benar-benar telah nyata. Sebab hadis ini berasal dari riwayat Amr ibnu Khalid al-Wasiti, seorang pendusta, kadzdzab. Jadi wahin ini sebenarnya kayak gini ya. Wahin itu statusnya kayak gimana sih Pak Ustadz? Jadi gini, khobar itu sebuah berita. Ini kita bicara masalah global aja dulu ya, tidak berbicara masalah hadis, tapi sebuah berita. Jadi kalau berita itu dia umum, nanti umum pembahasannya. Nah, sebuah berita itu kalau misalkan di situ banyak riwayatnya, orang yang meriwayatkannya banyak, yang bercerita itu banyak, maka otomatis kalau kita pikir ini jarang ada orang yang berbohong. Itu kita sudah biasa tuh, sudah biasa kita menganalisis seperti itu kan. Kalau misalkan ada orang bicara nanti kamu dipanggil sama bos ya, gitu. Nanti ketemu lagi sama si kawan satu lagi, nanti kamu dipanggil ingatin itu nanti. Nah, kemudian disaksikan sama teman-teman kayak gitu kan. Nah, saya tanya sama teman-teman, benar nanti jam 10 nanti kita semua dipanggil. Nah, artinya sudah kalau misalkan banyak seperti itu, mulai dari peringkat bos sampai anak buah yang ke bawah, semuanya mengatakan seperti itu, maka berita itu predikatnya adalah
mutawatir dan itu qot'i. Nah ini lagi mutawatir itu derajatnya qot'i, ya qot'i. Begitupun juga hadis ahad itu juga ada yang qot'i. Nah qot'i ini yang memang kesohihannya diakui, contoh kayak misalkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu qot'i, tidak perlu lagi ditelaah secara ini ya, secara qot'i itu sudah semua orang pasti paham. Nah cuman begini, qot'i itu ada dua juga, ada qot'i daruri, ada qot'i nadhari. Kalau qot'i daruri itu contoh Mekah, Ka'bah ada di mana? Sudah otomatis mulai dari Sabang sampai Merauke, kalau dia Muslim pasti dia sebut Ka'bah itu ada di Mekah. Mekah itu sudah pasti. Kiblat ada di mana? Di Ka'bah. Entah hadapnya kemana. Biasa kalau orang Indonesia hadap pasti ke barat lah kayak gitu. Karena kan simpelnya mereka seperti itu. Itu qot'i. Artinya nggak perlu repot mereka istilahnya menanyakan silsilah dari si Anu, si A, si B dan lain sebagainya sampai ke saya kayak gitu. Itu nggak perlu. Nah kalau misalkan qot'i nadhari itu hanya orang-orang spesialis khusus yang mengetahui bahwa itu memang benar dari seseorang. Seperti itu. Kalau misal masalah hadis, kalau dia katakan itu sahih, nah itu yang nadhari yang memang mereka yang khusus yang tahu. Kalau kita orang awam kayak kita, wallahu alam. Itu ya kan, kayak contoh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz-ustadz yang memang ahli hadis di bidangnya, seperti Dr. Al-Razi Hashim itu kan. Nah itu mereka yang pakar-pakar seperti itu. Nah kalau mereka berkata ini hadisnya sahih, ini tidak sahih, ini bermasalah dan lain sebagainya, itu mereka yang punya kepakaran di situ. Orang seperti saya kayak gitu nggak bisa ambil alih kepakaran mereka. Nah seperti itu. Jadi kalau kayak saya ini hanya meminta bantuan daripada mereka, Ustadz ya gimana kedudukan hadis ini, kemudian ini segala macam, mereka kasih tahu ke kita ya sudah seperti itu batas kemampuan. Kayak seperti kita nggak bisa mengambil alih, sekali lagi tidak bisa mengambil alih kepakaran mereka. Kalau kita mau mengambil alih kepakaran mereka bisa sih sebenarnya, tapi ya kita harus belajar seperti mereka. Dan belajar seperti mereka itu jujur aja, kalau kayak kita ini sudah terlambat. Kitabnya pun juga banyak sih. Kalau yang namanya kitab ulumul hadis, Nuhbatul Fikar, itu yang dasar banget itu. Nanti ada Nuhbatul Fikar, kemudian At-Taisir fi Ulumil Hadis, kemudian Al-Kifayah fi ilmi riwayah dan lain sebagainya. Nah, itu kita berbicara masalah hadis ya. Itu kalau sahih daruri. Kalau qot'i nadhari. Jadi kalau dia katakan sahih itu ya memang berdasarkan analisis mereka, bukan dari kalangan kita orang awam. Kalau misalkan Ka'bah ada di mana, sudah kita sebut Ka'bah itu ada di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram. Seperti itu orang sudah tahu, walaupun seseorang tersebut orang awam ini belum pernah menginjak ke Ka'bah, itu belum pernah ke Masjidil Haram. Itu sudah, karena ya itu tadi dari cerita-cerita orang yang mana berita itu sudah terlalu banyak, gak mungkin orang berbohong. Itu kalau misalkan qot'i yang daruri, perbedaan qot'i daruri sama nadhari. Kemudian di bawah qot'i itu ada yang namanya ghalibuz dzan. Ghalibuz dzan ini dia benar, statusnya benar
tidak kalau qat'i tadi 100% benar. Nah, kalau ghalibuz ini dia bisa benar atau bisa tidak kayak gitu. Tapi kebenarannya itu 75%. Ada dia kesalahan dia, cuma kita harus cari bukti untuk mengatakan ini salah seperti itu ya kan. Ini tidak benar. Nah, misal contoh kayak berita siapa gitu kan, kamu dipanggil nanti sama bos. Ini benar apa enggak? Nah, itu saya katakan dia ini nggak benar, dia selalu jujur apa segala macam, nggak pernah berbohong apa kayak gitu. Kemungkinan dia salah ya, kemungkinan dia mungkin berbohong ya, cuman kita mengatakan dia berbohong, kita harus datangkan bukti. Nah, itu yang namanya ghalibuz dzan. Nah, kalau zon di bawahnya ghalibuz dzan itu ada zon, ada persangkaan lagi. Nah, itu masih kita kasaran lah 60 lah. 60% itu mendekati kepada kebenaran, dan itu prasangka yang memang juga sama, itu harus dianukan pakai bukti juga. Kemudian di bawahnya zon itu ada syak. Syak itu ragu-ragu nih, berita ini benar apa tidak. Ini kalau syak di dalam hadis itu predikatnya sama dengan dhaif. Jadi ini benar apa tidak, seperti itu. Nah, maka kalau misalkan ini statusnya syak, maka untuk mengatakan dia benar harus dibuktikan dengan bukti-bukti seperti itu. Jadi syak ini otomatis sudah kemungkinan pasti ragu, sudah kemungkinan diragukan. Nah, untuk dia bisa dipakai itu harus ada dari penunjang atau bukti-bukti penunjang sehingga dia bisa mengangkat menjadi berita yang benar seperti itu. Entah itu kebenaran berita secara 100% atau kebenaran berita yang memang ada tambahannya, ada bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Nah, itu pembahasan-pembahasannya ada di dalam kitab hadis yang pasti paham itu. Kemudian di bawahnya syah itu wahun gitu ya. Jadi kalau sudah wahun ini sudah hau-hau, sudah kalau kita mau ambil itu ya kan, misal kayak orang seperti saya ini sudah ingatan lemah apa segala macam, ngasih tahu ke teman-teman biasa ya sudah, itu syak. Mereka ini ingatan lemah. Kalau bohong enggak, cuman ingatan lemah, kemungkinan salah dalam menerima berita pasti. Maka mereka biasanya tanya sama orang yang lebih pakar. Kamu siapa yang tahuin, yang istilahnya saksi? Ini, nah mereka tanya siapa kayak gitu, teman-teman yang baru percaya. Itu metode-metode hadis yang biasa kita lakukan. Itu kalau sudah wahin itu sudah, atau wahun yang memang lemah sekali, itu jarang diambil oleh orang, kecuali memang ada hadis-hadis yang sahih yang mengangkat hadis ini yang menjadi rujukan daripada hadis ini. Nah, biasa ya kalau misalkan kayak saya gitu kan, nanti bos nyuruh kita seperti ini. Kedudukan orang seperti saya kemungkinan kalau dinilai sama teman-teman itu lemah, meragukan, bahkan bisa syadidut dhaif, itu betul-betul lemah. Tapi karena ada teman saya yang lebih ingatannya kuat, dia memang dipercaya dan memang betul seperti itu, nanti begini anunya, dan antara apa yang saya omongkan dengan teman saya omongkan tidak jauh berbeda di situ. Nah, maka apa yang saya sampaikan itu bisa dipercaya oleh orang. Nah, itu
contoh-contoh hadis-hadis yang bisa apa ya, ada yang namanya sahih li ghairi, ada yang makanya kan kok hadis bisa diangkat ya, seperti itulah kondisinya kayak yang kita alami biasanya seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa hadis ini berasal dari Amr ibnu Khalid al-Wasiti, adalah seorang yang al-kadzdzab, sebagai seorang pendusta di sini. Kemudian fikih hadisnya adalah wajib menggunakan gib. Dalam masalah ini para imam berbeda pendapat. Jadi wajib mengusap gib. Nah, jadi ada yang mengatakan di sini wajib. Cuman masalah ini imam berbeda pendapat. Hal ini disebutkan secara rinci di dalam kitab-kitab fikih ya. Nah, kita bahas di sini apa sih perbedaan ulama di dalam memahami masalah hadis ini. Jadi teman-teman kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan ulama itu nggak usah terlalu rinci. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali supaya teman-teman paham metodenya seperti apa, hadis yang diambil seperti apa, kayak gitu. Jangan sampai keburu mengecam seseorang gitu. Ustadz kemudian di anu dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Fikih hadisnya yang pertama, barang siapa yang mengalami luka, patah atau infeksi pada salah satu bagian tubuh, lalu bagian tersebut dipasang dengan gip dan merasa khawatir akan menimbulkan bahaya bila luka, maka menurut Imam Syafi'i, orang yang bersangkutan boleh mengusap gip tersebut dan bertayamum, serta tidak perlu mengqadha sholat yang telah dilakukan. Nah, ini adalah menurut pendapat yang kuat. Jika gip tersebut dipasang dalam keadaan suci dan diletakkan pada anggota tayamum. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut luka parah, infeksi dan lain sebagainya seperti itu ya, jadi sudah dipasang gip. Kalau sudah dipasang gip itu sudah kalau dokter yang memang sudah profesional gitu, sudah pasti kan sudah cari dokter yang profesional, dokter patah tulang dan lain sebagainya. Nah, sudah masang gip itu otomatis kita yang bersangkutan itu sudah melakukan mengusap gip tersebut dan bertayamum. Jadi kita di sini menggunakan tayamum. Jadi kalau misalkan kita wudhu kan nggak bisa tuh, karena anggota tubuh kita mungkin ada yang belum ini ya, gitu kan, belum sempurna lah kita bergerak kayak gitu. Nah, itu kita bisa dengan tayamum. Atau mungkin kalau wudhu ya bisa. Jadi misal kita lakukan dengan wudhu seperti ini dengan air, tapi di bagian mana kita cuman diusap, itu boleh. Atau juga dengan bertayamum diusap juga boleh. Jadi boleh mengusap gip tersebut dan bertayamum, tidak perlu mengqadha sholat. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat yang kuat. Nah, jadi tidak perlu mengqadha sholat. Kemudian jika gip tersebut dipasang dalam keadaan suci, diletakkan pada anggota tayamum. Jadi diletakkan pada anggota tayamum itu artinya wajah mungkin ya, mungkin ada geger kepala dan lain sebagainya, atau di bagian lengan. Yang kedua, barang siapa pada salah satu anggota tubuhnya mengalami luka atau patah atau infeksi, sedangkan bagian yang lainnya sehat, apabila persentase yang sehat lebih banyak
maka hal tersebut harus dibasuh. Sedangkan yang luka hanya diusap saja. Jika persentase yang luka lebih banyak daripada yang sehat, ia boleh bertayamum dan kewajiban mandi menjadi gugur. Hal ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Ahmad yang harus dimandikan sedangkan menurut Imam Ahmad adalah yang berpendapat bahwa yang sehat harus dimandikan, sedangkan yang terluka ditayamumi. Itu. Jadi kalau misalkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu berdasarkan persentasenya. Itu. Kalau misalkan tadi Imam Syafi'i, boleh bertayamum kayak gitu. Jadi boleh bertayamum, nggak perlu wudhu atau mandi. Pokok semua diganti dengan tayamum. Karena apa? Posisi anggota tubuhnya ada yang sakit. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di sini dia ngambil melihat lagi anggota tubuh yang persentase seberapa parah seorang tersebut mengalami luka kayak gitu atau patah tulang dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia bagian anggota yang vital ataupun banyak di sini kayak luka bakar atau misalkan nggak fatal sebenarnya, cuman dia berdiri susah. Misal seperti itu, dia harus nggak ada yang bantu atau mungkin yang lain ada yang bantu tapi mungkin dia harus tertatih-tatih memang, dan itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan harus tayamum. Dia boleh bertayamum. Tapi kalau misal ada anggota yang masih sehat, yang nggak seberapa lah, paling cuman lengan di sini atau kelingking bagian sini dan lain sebagainya, itu kita melakukan wudhu seperti biasa atau mandi seperti biasa. Untuk bagian yang luka itu cukup diusap seperti ini, atau yang dikip itu cukup diusap seperti ini. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu yang lain dimandikan, yang sehat dimandikan, kemudian yang terluka ditayamumi seperti itu. Jadi yang lukanya ditayamumi. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu ya istilahnya kita wudhu seperti biasa, mandi seperti biasa, tangan yang luka ini atau kaki yang luka ya kita angkat seperti ini. Nah, nanti baru kita usap. Kalau misalkan kita mandi, kalau misalkan kita wudhu ya kita seperti biasa seperti ini. Kemudian mana tangannya anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh kayak tangan, ya cukup diusap. Kalau misalkan leher, bagian kepala kayak gitu ya cukup bagian kepala cukup ya diusap lah seperti itu. Kalau misalkan itu anggota tubuh atau kaki cukup diusap. Itu kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tadi yang di pembahasan pertama tidak memandang persentase. Pokok kalau misalkan ada anggota tubuh pada bagian tayamum ini ya maka boleh diusap seperti itu ya, boleh diusap dan diletakkan pada gip. Ini posisinya di anggota tayamum. Kalau anggota tayamum itu cuman terhad kepada wajah dan tangan seperti itu. Cuman itu sih kondisi teman-teman di lapangan. Nah, kondisi teman-teman di lapangan. Kalau misal gimana Ustaz kalau misalkan saya mengambil mazhab yang lain, tidak ada masalah. Misal mengambil mazhab Imam Malik seperti itu. Jadi wudhu seperti biasa, kemudian yang lain diusap. Itu juga tidak ada masalah. Itu yang sehatnya diusap. Sama halnya dengan kita masuk halal khufain. Itu. Jadi kita kiaskan ke masuk halal khufain. Nah, khufain di sini yang tidak yang
tidak ada unsur daruratnya di situ saja boleh kita usap hanya karena kita musafir, apalagi yang ini betul-betul yang darurat, maka kita ambil kias di mashu alal khufain. Dan ini juga sudah dibahas ya, kita mengambil daripada menggunakan metode kias jali, yang mana kias yang memperkuat kepada nas, ya kan. Nah, jadi diambil dengan mengusap khuf atau sorban. Jadi kiasnya di situ itu boleh. Teman-teman langsung ngambil hukum seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya kok diusap seperti ini, ya kiasnya adalah masuk alal khufain masuk alal khuf, sepatu dan sorban, seperti itu, mengusap sepatu dan sorban. Itu kiasnya di situ. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ulama antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik ini tetap di setiap hadis, di setiap hukum mereka selalu ada perbedaan, tetapi biasa itu yang sifatnya furu', ya, yang cabang-cabangnya. Kalau usul jarang, pasti ijma seperti itu. Kayak wajibnya sholat 5 waktu, itu sudah otomatis, tidak ada yang menyanggahi itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila mungkin di hari ini saya membuat konten kurang begitu semangat, kurang begitu greget, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.